Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan ngobrol santai lah dengan Ketua UKM Musik Immortal periode 2019-2020. Nah, untuk yang belum kenal nih, bisa dikenalkan dulu Mas. Siapa, dari mana? Dari Mas Yasin Saya? dulu mungkin. Ya, Mas Yasin. Oh iya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yasinul Am. Saya sekarang menjadi Ketua UKM Musik Immortal ya. Periode 2019-2020 ya Mas. Ya, betul sekali. Loh, malah tanya. Loh, saya ragu Mas. Oh, ragu. Ya saya dari semester 8 dari prodi PTI ya. Yang belum tahu nanti bisa dicek aja IG-nya di bawah ini. Oh, pansos nih Mas Yasin, malah pansos. Enjoy. Oke, skripsinya gimana Mas? Alhamdulillah masih mau ya Mas. Masih proses. Oh alah, yaudah. Sekarang Mas Agri. Itu enggak, tunggu dulu Mas. Oke. Itu tadi masih mau dan masih proses. Itu berbeda loh Mas. Oh iya, maksudnya itu digabung, jadinya masih proses mau gitu. Oh, masih proses mau. Berarti belum mengerjakan sama sekali itu Mas. Judul juga belum. baru ngawang-ngawang ide ini. Siap. Semangat Mas. Oke Mas Agri, silakan. Oke. Sebelumnya minta maaf ya teman-teman, ini ruangannya gelap karena lampunya ini tepat di bawah di belakang, jadi kayak siluet gitu. Bentar Mas, bentar. Oh, iya, apa-apa. Mas Agri kok pakai hitam-hitam mau ngelayat kemana? Oh enggak, kebetulan Oh, ini tadi udah janjian sama ketuanya. oh gitu. Mau ngelayat si Joni lah. Aku juga pakai kaos ini loh. Oh. Oke, Sip. siap. Ini boleh lanjut nggak nih? Yuk lanjut. Ya, lanjut Mas. Lanjut, maaf. Oke. Nama saya Anggrek Prastiaga. Biasa dipanggil Anggrek kalau teman-teman di Semarang. Alhamdulillah saya dipercayai teman-teman dari UKM Musik Immortal untuk menjadi wakilnya Mas Yasin di periode tahun ini. Asalnya dari mana Mas? Asalnya sih dari mana ya? Jepara, Kota Ukir. Semester berapa Mas? Semester 8 jalan sih. Sama tuh kayak Mas Yasin. Tapi bedanya apa? Bedanya mungkin ya nggak mungkin sih. Bedanya prodinya. Oh, prodi. Skripsinya beda nggak? Alhamdulillah sama katanya. Oh, beda dong. Saya udah berproses. Oke, siap. Lanjutkan. Sorry, Mas, tak tinggal. Gigi. Siap. Sekarang sibuk apa Mas? Masa-masa kan ini nggak boleh kemana-mana ya. Di rumah aja. Sibuk apa sekarang? Dari Mas Yasin dulu mungkin. Oke. Nah kalau saya ya pandemi kayak gini tak pakai kerja Mas. Kerja apaan? Mas kok bisa kerja, kan nggak boleh. Tuh. Kan waspada boleh tapi takut jangan gitu loh. Oke, siap. Aku nyambi kerja di tetangga lah, punya kayak kerajinan kayu mebel gitu. Jadi terus sehari-hari bisa dibilang kayak nguli Mas. Siap. Nggak apa-apa Mas. Yang penting halal. Alhamdulillah, amin.
Lah terus UKM-nya gimana Mas tinggal kerja? Ya bukan ditinggal sebenarnya, tapi melihat keadaan yang seperti ini loh, kondisi seperti ini itu loh. Mas Agre. Oh iya. Kalau saya sedikit berbeda dari Mas Yasin. Apa tuh? Oke, sabar. Kalau saya selama pandemi ini saya sibuk mengerjakan skripsi. Oh, mahasiswa yang sangat rajin sekali. Tidak seperti Bagus itu, bagus. Amin. bertolak belakang banget ya sama Mas Yasin. Tapi kan ada sisi sama-sama ada sisi baiknya. Oke, Kalau Mas siap. Yasin mungkin kerja dapat uang. Ya, kalau saya kan skripsi nggak dapat apa-apa, nggak dapat uang. Nanti dapatnya ijazah PDF Mas kalau lulus sekarang. Iya mungkin. Ijazahnya Ijazah PDF. apa ijazah? Ijazah. Kan nggak tahu sih itu gimana nanti, gimana apa prosedur ngirim ijazahnya itu gimana belum tahu saya. Oke. Sekarang boleh diceritain sedikit dong gimana kok bisa jadi ketua UKM Musik Immortal. Ketua sama wakil. Ceritanya gimana Mas? Dari Mas Anggre dulu gantian. Oh. Mas, aku sambil rokok ya, Mas? Ya sama disponsori oleh Gudang Garam, Bos. Iya. Ya, ini Surya. Gudang Garam. Monggo dilanjut. Oke. Monggo dilanjut, Mas. Ya, mungkin berkat kepercayaan dari teman-teman UKM Musik Immortal ya, yang pada Desember 2019 itu ada pemilihan ketua dan wakil. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi wakil. Ya mungkin itu pencapaian saya dari pengurusan kemarin mungkin lah. Entah dinilai teman-teman saya bekerja dengan baik atau apa, saya nggak tahu, yang pasti mereka memilih saya seperti itu. Senang nggak Mas jadi wakil? Ya senang pasti, karena merasa dipercayai orang banyak itu senang gitu loh. Wah, kok ternyata banyak ya yang percaya sama saya gitu. Jadi semakin termotivasi gitu loh. Mas Yasin gimana kalau cerita dari Mas Yasin? Ya sebenarnya sama sih, sama yang dibilang Mas Agri itu sih. Intinya ya juga itu dari kepercayaan teman-teman, dari amanah dari teman-teman yang sudah memilih saya sebagai ketua UKM Musik Immortal ya. Ya saya mungkin di mata teman-teman saya selama kepengurusan sebelumnya itu saya mungkin dinilai yang aktif gitu mungkin ya. Entah itu aktif dalam apa, saya juga masih bertanya-tanya kenapa kok masih bisa dipilih jadi ketua gitu. Iya. Ya, minta doanya aja buat teman-teman UKM Musik Immortal. Semoga untuk pandemi corona ini segera selesai. Amin. Terus kita bisa beraktivitas seperti semula, menjalankan
aktivitas-aktivitas kita, Amin. entah itu di perkuliahan atau di UKM atau di lembaga mahasiswaan, menjalankan proker-prokernya masing-masing lah. Oke. Untuk susah sama senangnya jadi ketua sama wakil itu apa toh Mas? Maksudnya susahnya jadi ketua, susah. Dari Mas Yasin dulu Siapa? mungkin. Mas Yasin Oh dulu. ya. Nah, senangnya ya juga, ya senangnya udah diterima teman-teman, udah diberi amanah teman-teman, itu merupakan kesenangan yang wah gitu loh, Mas. Ya susah ya, kita harus, saya sama Mas Agri harus memikir periode ini supaya menjadi lebih bagus dari periode Siap, kemarin gitu. siap. Semoga terrealisasikan. Amin. Dari Mas Anggri susahnya apa? Dari Mas Anggri. Kalau saya susahnya sih apa ya? Ah, lebih ke apa ya? Apa? Jangan Ya, ketawa-ketawa gitu, Mas. lebih ke sebenarnya kalau dari pribadi sih nggak ada kesusahannya ya. Wih, sangat. Karena kebetulan di semester 8 ini saya sendiri cuman mengambil mata kuliah itu satu aja. Oh, Jadinya berarti bisa, jadinya kalau mungkin susahnya apa Mas? Susahnya bagi waktu sama kuliah. Nah, mungkin enggak, soalnya kuliah cuma satu mata kuliah seperti itu. Ya kalau senangnya sih, apa ya? Punya banyak relasi sih, banyak teman. Betul. Kayak agak dipandang sedikit gitu loh. wih, siap. Mungkin Mas Yasin juga merasakan, apalagi kan dia yang ketua ya. Star syndrome berarti, Mas. Star syndrome. Udah. Mungkin itu sih. Cuma merasa agak sedikit. Ya gitulah. Sedikit jangan ambigu gitu, Mas. Yang spesifik gitu jawabannya. Ya seneng aja sih. Seneng, wah kok aku bisa dipercaya wong ya. Kayak nggak nyangka sama pencapaian diri sendiri itu kan seneng ya. Alhamdulillah. Semoga bisa melakukan tugas dengan baik. Amin. Kami berharap begitu. Sebagai anggota kan. Bukan anggota, Mas. Tepatnya pengurus. Oke, siap. Saya pengurus. Oh iya, Mas Yasin. Yang ini harusnya kan belum berkenalan. Kan dia juga menjabat. Oh iya, betul itu. Seharusnya kamu juga perkenalan, Mas. Oke, siap. Maaf. Perkenalkan, nama saya Dadung Bagus Roman Hidayat. Saya dari Prodi Informatika semester 4 mau 5. Saya jadi pengurus UKM musik dari tahun ini ya. Oh ya, tahun ini saya baru perdana jadi pengurus. Nanti insya Allah ke depannya jadi apa? Jadi Prisma ya. Amin. Bercanda. Amin. Enggak bercanda. Loh. Aku malah bercanda. Aku malah sering nek jadi ketua UKM musik, Mas. Wah. Jadi ketua UKM musik.
nanti tergantung situasi dan kondisinya ya Mas. Lihat saja nanti. Siap. Oke. Nah sekarang ngomongin proker nih Mas, ini kan pasti banyak ormawa-lemawa di Universitas PGRI Semarang yang prokernya mungkin terkendala gara-gara COVID-19 ini. Kalau di UKM Iya. Musik Immortal sendiri, ada nggak proker yang terkendala? Ya jawab saya apa Mas Agri nih? Terserah, Mas Yasin terserah. aja mungkin. Oke, Mas Yasin, Mas Yasin. Nah, terus terang kalau masalah proker kita itu terkendala itu pasti, Mas. Apalagi bisa dilihat proker periode sekarang ini kebanyakan itu kita sebuah konser gitu. Yang harus menghindari kerumunan gitu loh. Peraturannya sekarang seperti itu. Otomatis juga proker dan agenda kami itu juga terkendala gitu. Mungkin dari Mas Agri mau nambahin? Iya sih. Mungkin semuanya ya terkendala terdampak ke proker semua proker karena hal sederhananya saja semua kegiatan pasti butuh rapat. Nah sedangkan rapat yang baik itu kan ketemu tatap muka. Ya, Yang tatap muka langsung. Efektif. Yang efektif. Tapi karena pandemi ini kan jadinya nggak bisa rapat. Mau rapat bagaimana? Betul ya. Sedangkan kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Nah seperti itu. Oke. Nah, jadi memang gimana Mas? Nggak, lanjut aja Mas, lanjut aja. Ya itu berdampak ke semua proker. Sekarang kan kalau boleh tahu kalian di band itu megang alat musik apa sih? Basicnya kalian megang alat musik apa? Dari Mas Yasin dulu mungkin. Ya kalau saya pribadi itu speknya di bass. Tapi kadang juga main di vokal juga sih. Oh, vokal. Padahal suaranya jelek kayak gini. Allah ya, merendah diri loh. Mas Jangre. Enak ngopi. Sambil ngopi ya Mas. Siap. Dulu sampai saya megang gitar. Sekarang megang gitar. Tapi sekedar ngisi di pensi sekolahan gitulah. Waktu ulang tahunnya SMP, terus wisudanya kakak kelas, perpisahan, mungkin bisa dihitung paling 1 tahun 2 kali. Itu kadang yang megang gitar, terus bass. Nah, terus berlanjut ke SMA nih. Masih sama gitar, bass gitu. Terus setelah berlanjut ke kuliah. Halo, iya. Ini. Ya, lancar, alhamdulillah lancar. Setelah berlanjut ke kuliah, saya setahun nggak ngapa-ngapain. Karena waktu itu waktu liburan habis ujian nasional kelas 3, kebetulan
tangan saya ini patah karena kecelakaan. Oh. Jadi saya nggak main musik sama sekali, udah ibaratnya udah menyatakan Vakum. pensiun gitu. Siap pensiun. Pensiun biasanya kayak profesional ya. Kan Ya. emang profesional, Mas. Siap, amin. Amin ya Allah. Terus 1 tahun kuliah itu saya cuman nggak tahu ngapa-ngapain. Intinya kuliah, terus pulang kos, kuliah, pulang kos. Nah, 1 tahun saya menjalani hidup seperti itu. Mahasiswa kemudian kupu-kupu. Kupu-kupu. Iya, betul kok. Kupu-kupu. Kalau mahasiswa bilang sih mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Terus saya mulai berpikir, wah, kalau seperti ini terus, sepertinya saya nggak produktif sama sekali. Bahkan teman aja pun, teman kelas, teman kos gitu kan. Terus saya memutuskan untuk gabung UKM musik. Oh, berarti 1 tahun dulu vakum, jadi mahasiswa kupu-kupu, 1 tahun selanjutnya baru gabung KM. Oh. Jadi saya masukkan 2016, berarti tahun 2016 saya nggak ikut UKM, baru masuk UKM tahun 2017. Nah, ini Beda angkatan UKM, sama Mas Yasin. Ya, angkatan. kalau kuliahnya sama ya, Mas ya. Tapi kalau Kuliahnya sama. di UKM-nya beda 1 angkatan ya, Mas. Mas Yasin senior. Oh, siap senior. Siap senior, siap. Nggak ada kata senior, Mas. Siap. Ada nih keluarga. Ini di UKM ini nggak tahu kenapa tiba-tiba saya beralih gitu ya, jadi vokalis. Hijrah ya, Mas? Hijrah. Padahal secara skill itu nggak punya. Tapi kata teman-teman sih, entah itu sarkas atau gimana nggak tahu, bilang bagus. Mungkin saya terlalu itu ya, terlena dengan pujian, termakan pujian yang entah itu sarkas atau apa, dan itu berlanjut sampai sekarang. Bahasanya keren. Sampai sekarang vokalis ya, kadang gitar, bass, vokalis gitu lah. Jadi ini multi talent ya, Mas ya? Multi talent, ya nggak bisa cuma drum toh, Mas Anggri. Mas Anggri nggak bisa main drum. Sebenarnya Mas Anggri ini bisa drum, tapi dia tidak sombong gitu. Oh, bisa guys. Ini saya duduk di kacun guys. Kacun kan beda sama drum, Mas. Lah kemarin aku lihat Mas Anggri main kacun itu masih salah-salah kok. Yang lagu itu loh. Adalah lagu, aku udah lihat videonya. Masih salah-salah. Jadi sebut merek. Kan? Enggak saya sebut merek. Iya. Aja sebut merek. Ya. Nah, sekarang kan dengar-dengar kalian punya band di kota kalian ya, Mas? Di kota asal punya band. Itu masih apa udah bubar, Mas? Yang siapa nih bertanyain? Dari Mas Anggri dulu mungkin. Oh, mungkin Mas Yasin aja deh. Tadi kan saya udah banyak ngomong. Siapa nih? Mas Yasin. Ya, kalau di kota asal kota Blora ini saya ada, Mas. Oke. Tapi ya sementara kita vakum dulu gitu loh, Mas. Oh, vakum apa udah bubar, Mas? Kalau bubar tidak, Mas. Siap. Tapi vakum soalnya personilnya pada mencar-mencar dari kota terus pada kerja gitu. Oke. Nah,
untuk pencapaian bandnya Mas Yasin dulu yang udah dicapai itu apa Mas yang dicapai? Ya, kalau tak bilang sih band saya itu masih proses merintis. Siap. Ya sering ngisi di acara-acara indie terutama. Anak indie berarti Mas. Ya bisa dibilang seperti itu. Siap, Ya, siap. terus mengisi di acara event-event sekolahan mungkin kayak perpisahan, terus pensi ulang tahun, terus sempet dapat piagam itu di mana? Di Purwodadi, diundang di acara Disnatalis SMK Kristen. Piagam apa tuh Mas? Ya cuma piagam seperti kayak apresiasi dari pihak event yang sudah mengundang band kami itu. Oke, siap. Mas Anggre, kalau Mas Anggre gimana kabar bandnya yang dari kota Jepara itu? Yang sangat melegenda. Melegenda. Enggak, sebenarnya cuman hobi aja sih, sekedar hobi, enggak ada tujuan untuk lebih. Dengar-dengar udah punya lagu sendiri Mas bandnya. Itu sudah dulu. Oh, sudah dulu. Waktu SMA, udah dulu. Jadi sama teman-teman desa sendiri, itu teman kancilan. Terus ya, desa saya Kancilan. Oh, Kancilan Jepara. Gitu. Kancilan Jepara. Itu terbentuk dari SMA. Dari SMA enggak sih. SMA itu mulai berani punya lagu sendiri, udah record. Oh, yes. Terbentuknya itu dari SMP. Nah, itu waktu SMA itu udah sempat record dua lagu ya. 4 lagu. Yang 2 lagu pertama ini sama 2 lagu terakhir ini beda personil. Ganti personil berarti? Ganti personil. Ada beberapa sih. Ada beberapa. Vokalis sama bassis. Nah, pada saat itu Mas Anggre masih megang alat musik apa? Yang di band itu? Masih gitar sih. Pensi apa yang menurut kalian pensi itu, ini pensi besar nih. Kayak wah banget gitu loh Mas, yang kalian pernah isi. Karena ini kan personelnya kan enggak dari satu sekolahan. Jadi itu udah ada yang kerja, udah ada yang enggak sekolah. Jadi untuk mengisi di pensi itu, apalagi pensi di sekolahan ya, itu sangat nggak bisa sekali. Nggak pernah ngisi pensi. Ini sih cuma kolektifan gitu loh. Kolektifan, gigs gitulah. Ikut ngisi gigs gitu, manggung tapi kita malah bayar tempat gitu. Siap. Ya begitulah. Sekedar hobi sih. Mas Yasin, kalau Mas Yasin gimana? Apanya Mas? Pensi yang pernah diisi yang menurut Mas Yasin paling wah gitu loh, yang paling besar menurut Mas Yasin. Kalau menurut saya paling besar itu di acara di event pensi
SMK alumni saya, Mas. SMK alumni. Iya. Jadi itu bekas sekolahan saya gitu. Dan emang nggak sembarangan band yang main di situ. Oh, Dan itu benar-benar diseleksi lah sama pihak panitia gitu. Ya sebuah kehormatan banget lah bisa ngisi di acara bekas sekolahku sendiri itu. Bekas sekolah. Tangan dong. Maaf, Iya, kata-katanya itu kayaknya terlalu kasar, Mas. Bekas sekolah. Enggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Yang Kita mungkin di sini yang enggak formal-formal banget gitu, Mas. nanti kalau disuspend sama YouTube gimana, Mas? Enggak apa-apa, nanti biar banyak komen. Hatersnya biar banyak ya. Iya, hatersnya biar banyak. Ya, terus apa ya? Sebenarnya ini saya mau tanya-tanya banyak, Mas. Tapi kasihan sama Mas Yasin. Aduh. Katanya soalnya kemarin aku di WhatsApp sama Mas Yasin suruh pertanyaannya dikit aja. Pertanyaannya dikit aja, nggak usah yang susah-susah. Gitu, Mas. Ini buka aib. Buka aib. Buka aib. Kalau boleh tahu bandnya apa, Mas? Kalau band yang sekarang di kampus dari Mas Yasin dulu. Saya? Iya, band. Oh. Kalau saya dulu pernah ada ya Popcorn. Itu genrenya pop. Wih, siap. Terus kalau sekarang itu Pandamas. Pandamas itu genrenya popang. Popang, wih. Popang. Sesuai jati diri. Idealis. Jati diri saya. Terus pas ngasih nama Pandamas itu filosofinya apa, Mas? Filosofi dari nama Pandamas itu sendiri. Ya sebenarnya itu nama itu konyol-konyolan gitu loh. Oh, jadi iseng-isengan gitu terus muncul Pandamas gitu. Ya terus topeng panda. Oh, oke. Pandamas kayaknya masuk ini. Terus akhirnya ya wis dirembuk bareng-bareng juga dari teman-teman setuju kalau Pandamas gitu. Oh, siap. Mas Agre bandnya sekarang apa? Kalau yang untuk proyek album kompilasi itu sih kebetulan untuk band saya nggak punya, tapi ikut berpartisipasi di sama Mas Galang, Mas Randi, terus Ardi, saya sendiri, terus siapa lagi yang lupa, sama Mas Randi. Tuh, ya. Mas Randi disebut 2 kali malah. Mas Randi, Mas itu siapa sih? Lupa. Mas Yasin boleh. Enggak. Mas Boris. Mas Faris. Mas Faris. Terus kabar yang bandnya Mas Hangre yang Candala itu gimana, Mas? Kayaknya pernah dengar Mas Hangre punya band namanya Candala. Anjir. Sama siapa aja personilnya, Mas, kalau boleh tahu? Yang Candala. Itu kan sama Mas Dum sendiri. Oh, gitu. Udah bubar bandnya. Yang Candala pengen di up nih kayaknya sama hostnya. Itu hostnya selaku drummernya. Siap. Saya dulu itu baru tampil sekali ya Candala ya. Dulu di acaranya Hima Informatika, acara penutupan koneksi IT. Hima Informatika di aula GP7 sehingga. Siap. Itu Mas Yasin jadi kru ya dulu. Jadi kru saya. Ya. Dia dulu jadi kru marah-marahin
marah-marahin saya dia. Kalau nggak salah gara-gara saya datangnya Telat. ngaret ya. Oh, Wah, oke. kalau nggak salah itu mainnya jam berapa, terus saya datang jam berapa ya Mas? Telat setengah jam itu pokoknya. Oh, masih ingat. Jam, ya. Telat setengah jam itu. Oke, Sangat siap. Hubungi nggak bisa. profesional. Sangat tidak profesional sama sekali. Parah ya, parah. Parah. Sangat tidak profesional ya, Mas? Sangat tidak profesional itu. Oke, Tidak patut siap. dicontoh, Pak. Nah, sekarang apa? Rencana kalian ke depan untuk membuat UKM Musik Immortal jadi lebih baik itu apa sih, Mas? Boleh tahu, boleh di-share biar nanti teman-teman juga yang ikut organisasi lain bisa mencontoh hal-hal yang baik dari Mas Yasin dan Mas Andre. Oh. Siapa Mas Jangkri, Pak? Mas Apa Yasin saya? dulu, ketua dulu toh. Oh. Kalau saya pribadi tuh lebih mengutamakan ke proker-proker Oke. yang saya rencanakan sama Mas Jangkri itu berjalan. Itu aja. Terus meningkatkan, ya juga meningkatkan eksistensinya UKM musik itu apa atau di kampus. Menjalankan fungsinya UKM gitu loh. Oh, siap. Terus tidak lupa juga SDM itu. SDM perlu Di-upgrade gitu, Mas. Iya, di-upgrade. Ya. Mas Agri gimana kalau Mas Agri? Rencananya apa buat UKM ke depan? Iya, kalau rencana sih sejalan sama Mas Yasin ya, karena kan dari awal kita terpilih kan langsung sering ketemu, sering membahas proker-proker gitu. Jadi sejalan sih, sejalan lah. Ada banyak proker yang kami berdua capai bersama Mas Yasin dan pengurus anggota media. Siap. Kebetulan ini kan terhalang oleh pandemi, bahkan bulan April tanggal 1 kemarin itu harusnya proker udah jalan. Masih nggak jadi. April Proker tanggal Newborn. 1. Newborn. Iya, proker Newborn. Tanggal 1 itu kan harusnya udah. Newborn itu apa, Mas? Newborn itu pengenalan anggota UKM musik baru. Anggota UKM Musik Immortal yang baru ke masyarakat kampus. Berarti itu juga, kayak gimana, Mas? Ya, kita menampilkan band-band dari angkatan baru itu untuk mengenalkan ke semua masyarakat itulah. Bahasa formalnya ya kayak pelantikan gitu lah. Nah, pelantikan. Bahasa formalnya. Siap. Pelantikan anggota baru. Dan itu kan kebetulan kan terhambat. Tapi ini kebetulan biar nggak terbengkalai, maksudnya proker ini terbengkalai nanti ini sekitar akhir Mei nanti yang anggota baru itu mau bikin semacam gaming di rumah gitu ya untuk pranubonnya gitu. Oh, jadi ada newborn sama pranewborn. Iya. Selama ini jadi mereka nanti ngebikin musik dari rumah masing-masing gitu. Terus ya kan, apa ya? Mas udah tahu. Siap. Ya kan sebagai moderator
Enggak moderator, MC. Woi, MC. biar kayak MC profesional gitu loh, Mas. Kayak Di briefing kan nggak tahu dulu, tanya-tanya. Enggak deh, kayaknya kita ini tadi nggak briefing sama sekali deh. iya, nggak ada briefing loh. Masa jangan bohong. Gas. Iya. Langsung Maaf ketua, maaf wakil. Maaf. Ya kan emang ini kan nggak settingan sama sekali. Oke, siap. Nggak menyiapkan jawaban atau nah iya nggak settingan. Selain Pranyubun apa Mas yang lagi di apa ya bahasanya, yang lagi dibuat sama UKM sekarang lah, maksudnya UKM sekarang sedang apa gitu loh, maksudnya kan ini kan masa-masa pandemi gini kan kebanyakan ormawa lemawa yang lain itu nggak ngapa-ngapain karena kan PSBB Mas, jadi terganggu kalau mau buat apa nggak bisa karena melanggar peraturan pemerintah. Kalau dari UKM Musik Immortal sendiri sekarang sibuk apa? Ya itu kebetulan setelah pandemi ini kita udah UKM Musik Immortal udah berkolaborasi dengan organisasi luar kampus ya, kayak membuka donasi gitu loh bagi untuk entah itu korban, untuk tenaga medis. Dan korban COVID-19 ya Mas? Ya. Kita menggandeng dompet apa. Dan ada beberapa kampus yang gabung di dalamnya. Nah, jadi kita udah buka donasi, nanti mungkin bisa lah dicantumin di deskripsi ya. Iya, donasi. bisa. Nah, bisa. Kalau enggak, cek di Instagram kita aja. @UKM Musik Immortal yang mau donasi. Terus itu kan yang pertama. Yang kedua itu ya tadi Pranubuan tadi yang buat gaming di rumah masing-masing. Terus yang kedua, ada satu lagi. Yang ketiga ini lagi berjalan nih buat kita buat podcast. Siap. Nah kan, terus ada lagi kita nanti seluruh anggota nih. Apa itu? Seluruh anggota musik. Musik. Semacam jamming di rumah. Tapi untuk semua anggota. Kayak apa ya, yang videonya Najwa Shihab itu ya Mas, yang lagu Rumah Kita di cover itu. Iya, semacam itu. Rumah Kita. Siap. Tapi kita ini kan membawakan lagu sendiri gitu. Oke, siap. Kita membawakan lagu sendiri. Lagunya juga lagu kebanggaan dari UKM Musik Immortal tentunya. Lagu Rumah Immortal. Rumah Immortal. Ya mungkin itu sih. Lagi menggarap semua kegiatan itu, semoga terrealisasi. Semoga terrealisasi lancar lah. Amin. Terus harapan buat UKM Musik yang sekarang apa Mas? Harapan buat UKM Musik, buat anggota kalian sendiri? Harapan dari saya tetap semangat. Tetap semangat buat menunjukkan eksistensi lah yang sebelumnya itu bisa dibilang agak redup ya Mas di kampus. Ada sedikit trouble teman-teman, maaf. Oke, dilanjut Mas Henry tadi. Nggak kuat ngangkat nih kayaknya.
Ya semoga kuat. Mungkin apa? Handphonenya perlu ganti yang lebih bagus, Mas. Ya, lem Wah, biru. ini udah paling bagus nih. Oh, iPhone 12. wih, siap. iPhone 11 HDC ya, Mas? Iya. iPhone 12. Anjay. Oke, Mas Anggre dilanjut tadi. Nah, tadi sampai mana sih? Juga lupa. Saya juga lupa. Ya. Apa yang harapan Mas Anggre buat UKM kedepannya apa? Dan buat anggota. Ya, untuk UKM sih semoga semakin aktif lagi ya dengan keberatan barunya. Semoga semakin berguna bagi lingkungan kampus. Syukur-syukur bisa berguna buat nggak hanya lingkungan kampus, walaupun memang di bawah naungan kampus ya. Iya. Kalau bisa, kalau bisa kan syukur-syukur bisa menyeluruh gitu kan. Oke, siap. Dan untuk anggota, ini yang mana sih next saya? Untuk anggota, tambah semangat lagi lah, tambah semangat. Oke. Belajar bareng-bareng lah di UKM musik. Banyak manfaatnya. Teman banyak, ilmu banyak. Dapat audio gratis, nggak usah bayar. Gratis, nggak usah bayar. Per jamnya berapa? Karena udah difasilitasi oleh kampus. Jadi semangat lah, oke. Oke. Itu sih harapannya. Terus yang terakhir. Kalau Pak terus nih itu. Yang terakhir ini terakhir. Terakhir. Oke, terakhir. Oke, kalau terakhir nggak apa-apa. Apa mau ditambah lagi? Udah saya siapkan pertanyaan cadangan kok. Jadi saya santai. Gimana? Apa mau ditambah lagi durasinya? Mas, ikut ketuanya saja saya. Mas Yasin. Gimana? Apa mau ditambah durasinya? Ngikut sama Mas Anggre aja aku. Oh. Enggak sih. Oke. Nah, mungkin enggak sih. Ini kan kayaknya udah terlalu lama. Iya. Mungkin bisa lah. Minggu depan buat lagi 2 minggu. Nah, ya bagus itu. Sering-sering kayak gini. Oke, siap. Malah bagus. Oke, siap. Itu lah. Oke. Pesan yang terakhir ini, Mas. Pesannya buat anggota kalian apa? Anggota UKM musik nih yang sekarang lagi di rumah aja yang nggak bisa ngapa-ngapain. Pesan atau pesan? Pesan. Oh, pesan. Oke. Ya. Assalamualaikum buat anggota UKM Musik Immortal. Semoga kalian sukses selalu dimanapun kalian berada. Amin. Ya, pesannya sih itu ya, jangan pergi kemana-mana dulu. Ini kan lagi COVID-19 nih. Jaga diri kalian lah. Jangan keluar kalau misalnya penting-penting banget. Kalau misalnya ada yang udah kerja ya kerja lah. Oke, siap. Uang itu selalu berbicara. Oke, siap. Yang penting selalu pakai masker, cuci tangan,
bawa hand sanitizer, itu nggak usah takut dengan media-media manapun yang memberitakan soal Tentang hoax. Enggak Yang hoax gitu ya. Ya, nggak tahu itu hoax atau apa, yang intinya membuat perasaan kalian takut, itu nggak usah takut lah. Yang penting tetap ya itu jaga kesehatan, jaga masker, entah dengan makan yang sehat-sehat, dan Oke. itulah yang penting jaga diri kalian lah. Kesehatan itu nomor 1. Oke, Mas Yasin, pesan intinya buat seluruh anggota UKM Musik Immortal juga selalu menjaga kesehatan pokoknya. Terus benar yang dibilang Mas Hangri tadi, berita-berita media hoax yang nggak perlu diterima jangan diterima gitu. Oke. Iya. Intinya waspada itu perlu tapi takut jangan. Oke, siap. Maksudnya terus nggak hoax sih. Nggak hoax sih. Cuma apa? Ya entah itu hoax atau enggak. Nah, kita kan juga tidak tahu. Yang penting kita nggak usah merasa takut terlalu berlebihan. Ya tetap jaga kesehatan kita masing-masing lah. Oke, siap. Oh ya, buat seluruh anggota juga ya, seluruh anggota, teman-teman juga, dengan adanya virus COVID-19, jangan terlalu membatasi kreativitas kita gitu. Terus berkarya ya. Terus berkarya nggak harus di luar kok. Di rumah juga bisa. Ya. Juga bisa berkarya. Oke. Ya udah, itu aja sih. Oke. Oke, terima kasih Mas sudah bersedia kita ajak ngobrol-ngobrol santai. Mungkin ada pesan buat teman-teman ini yang nonton podcast ini. Netizen. Ini buat penonton yang nonton podcast dari UKM Musik Immortal. Maaf jika mungkin videonya masih banyak kekurangan. Ini juga kita pertama kali. Iya. Pertama kali. Barangkali nanti kedua, ketiga, keempat bisa lebih bagus lagi. Amin. Ya, oke. Mas Yasin. Ya mungkin nanti kalau dari saya. Ya. Yang dibilang Mas Hagri itu benar, kalau misal ada kurangnya atau mungkin kurang sopannya kami ya. Kurang sopannya kami lah. Memang buat podcast sama rokok gitu. Anak musik itu jangan terlalu formal-formal, Mas. Emang harus gitu. Ya intinya, semisal ada kekurangan dalam video kami ini, bisa di komen lah kekurangannya apa nanti, supaya kita ke depannya bisa dibenarkan gitu. Bisa dibenahi lah. Oke, terima kasih Mas Hagri, Mas Yasin sudah bersedia. Slogan Immortal. Slogan Immortal. Ya, jangan lupa slogan Immortal. Apa tuh Mas slogannya? UKM Musik Immortal, dengan kekuatan cinta akan menghiburmu. Siap. Oke, sekian dulu videonya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ya. Bye.